duduk di samping saya seorang pekerja migran Indonesia. Majikannya mengantar dia ke bandara. Dia diberikan flight yang cukup baik lah, karena pekerja migran Indonesia pahlawan devisa negara. Bagaimana perlakuan mereka? Pernahkah? Ya, kawan-kawan, kita bertemu lagi untuk membahas berkaitan dengan pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri, bahwa Kementerian P2MI sudah melakukan atau mengambil kebijakan mencari solusi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kekurangan kesempatan kerja bagi warga negara Indonesia yang membutuhkan pekerjaan. Kita tahu bahwa di luar negeri, terutama di Timur Tengah, ada moratorium. Dan moratorium itu lebih diarahkan kepada pekerjaan-pekerjaan yang informal, pekerjaan di rumah, terutama pembantu rumah tangga, karena beberapa tahun sebelumnya ada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pekerja informal, terutama di rumah-rumah. Namun demikian, karena moratorium tersebut sudah dicabut, maka peluang untuk bekerja di Timur Tengah bagi pekerja migran Indonesia terbuka. Ada sekitar 600.000 kesempatan bekerja ini, dan jumlah itu cukup banyak untuk selama tahun 2025 ini. Mudah-mudahan penyiapan berkaitan dengan dibukanya moratorium tentu harus diantisipasi. Antisipasinya apa? Bahwa penyiapan pekerja migran Indonesia yang dibutuhkan di Timur Tengah tentu bergantung kepada jumlah job order yang dibutuhkan oleh masing-masing negara di Timur Tengah. Bidang apa saja? Apakah pekerjaan di pembantu rumah tangga itu mungkin ada yang berkaitan dengan taman, membersih rumah, ataupun juga membantu di dapur dan sebagainya. Nah, sekarang jenis-jenis pekerjaan tersebut tentu perlu dilatih, karena menggunakan kompor di negara-negara Timur Tengah yang cukup modern, mereka ada kompor yang perlu dinyalakan dengan SOP. Ya, ini perlu ada di balai latihan kerja milik provinsi, kabupaten, kota, di mana job order yang dibutuhkan tadi setelah disampaikan oleh Kementerian P2MI akan dilanjutkan melalui perwakilan yang ada di provinsi, termasuk perlu kerjasama dengan dinas tenaga kerja yang ada di provinsi, kabupaten, dan kota, sehingga di balai latihan kerja bisa dilatih menggunakan kompor yang mirip, ya, cara penggunaannya, kemudian menggunakan setrika, ya, itu sangat penting sehingga tidak ada yang kemudian mendapat sanksi dari majikannya hanya karena salah SOP-nya, ya, termasuk untuk membersihkan taman, menyiram. Sekarang ini tidak perlu disiram model kita di kampung, ya, secara tradisional. Sekarang ini sudah menggunakan alat, tapi alat itu kan perlu dikontrol. Ketika dinyalakan, secara otomatis dia bisa menyemprot sendiri, tapi kan ada waktunya, sehingga airnya yang disemprotkan ada takarannya, ada ukurannya, berapa menit atau berapa jam
sehingga tamannya itu tersiram dengan baik, sehingga sanksi-sanksi yang diberikan oleh para majikan yang mempekerjakan pekerja migran Indonesia di Timur Tengah itu makin berkurang. Bahkan mungkin pekerja migran Indonesia disukai, ya, malah mendapatkan bonus. Saya pernah ketika masih bertugas sebagai Dirjen Imigrasi, saya ikut sebuah seminar di Uni Emirat Arab, ya. Kemudian ketika saya kembali, duduk di samping saya seorang pekerja migran Indonesia, ya. Saya coba diskusi dengan yang bersangkutan. Yang bersangkutan menjelaskan bahwa majikannya mengantar dia ke bandara. Dia diberikan flight yang cukup baik lah untuk yang bersangkutan, termasuk untuk kembali. Karena ternyata pekerja migran tersebut baik kinerjanya sehingga disukai oleh majikannya. Kinerjanya menyebabkan ada hubungan seperti keluarga. Nah, ini perlu disiapkan karena pekerja migran Indonesia selalu kita katakan adalah pahlawan devisa negara. Bagaimana perlakuan mereka? Pernahkah tata kelola pemberangkatan pekerja migran Indonesia ke sebuah negara diantar dengan baik sebagaimana calon jemaah haji, ya, pada periode-periode sebelumnya itu kadangkala diantar oleh gubernurnya di bandara, ya, bupatinya. Nah, ini juga perlu dong, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, ya, perlu ada perhatian. Sebagaimana yang baru-baru ini ketika ada pekerja migran Indonesia yang meninggal di luar negeri di Kamboja, ya. Saya memberikan apresiasi kepada Bapak Gubernur Sulawesi Utara, Bapak Julius Silvanus, yang punya perhatian kepada warganya yang meninggal di luar negeri untuk bekerja dan dijemput oleh beliau di bandara. Ini luar biasa. Perlakuan dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota untuk memberikan apresiasi, ya, mengayomi warganya itu perlu sehingga punya semangat ketika bekerja. Mari kita bekerja sama lintas kementerian dan lembaga, karena tidak hanya Kementerian P2MI saja atau Kementerian Tenaga Kerja, ada Kementerian Luar Negeri, ada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, di mana Direktorat Jenderal Imigrasi yang memberikan paspor. Dan ketika mau berangkat ke luar negeri, pasti juga pejabat imigrasi yang ada di bandara internasional, pelabuhan internasional, dan juga perbatasan yang disebut dengan perbatasan darat, yang disebut dengan pos lintas batas negara terpadu, atau juga pos lintas batas yang lebih kecil, itu bisa dilaksanakan dengan baik. Karena ada kerjasama, ada pengamanan perbatasan yang biasanya dijaga oleh kawan-kawan kita prajurit TNI. Semua ini perlu kolaborasi. Untuk perbatasan laut banyak yang bisa bekerja sama, karena ada Bakamla, ada polisi air, ya, kemudian KKP. Temuan-temuan di laut ini juga bisa mengantisipasi masuknya imigran gelap dari luar negeri untuk datang ke Indonesia, apakah transit saja atau menjadi tujuan. Sementara ini kalau imigran yang datang ke Indonesia untuk menjadi pencari suaka, Indonesia belum menjadi tujuan pencari suaka, tapi negara transit
bagi pencari suaka. Ini juga perlu tata kelola yang baik, perlu pencegahan agar imigran ilegal dari luar negeri itu tidak masuk sebagai korban perdagangan orang atau sebagai korban penyelundupan manusia. Ini perlu kerjasama semua pihak. Demikian kawan-kawan, kita masih akan berjumpa kembali dalam pertemuan dan pembahasan berikut. Terima kasih atas perhatiannya.